Halo, perkenalkan saya Niputu Rayuni dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Universitas Udayana NIM 17020551032 dengan pembimbing Dr. Gigi Putu Lestari Sudirman MBiomed. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan beberapa teknik suturing serta insisi dan flap yang sering digunakan dalam kedokteran gigi. Suturing merupakan teknik untuk merapatkan kembali luka atau flap yang terbuka. Beberapa fungsi suturing diantaranya, yang pertama yaitu membantu mengembalikan flap pada kondisi semula, yang kedua yaitu membantu hemostatis, yang ketiga membantu flap menutup tulang, dan yang keempat membantu mempertahankan blood clot tetap di dalam soket. Beberapa teknik suturing yang sering digunakan dalam kedokteran gigi ada 6, yaitu yang pertama simple interrupted, yang kedua simple continuous, yang ketiga continuous locking, yang keempat horizontal matrix, yang kelima vertical matrix, dan yang keenam figure 8. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke prosedurnya. Alat dan bahan yang pertama kita perlukan yaitu alat pelindung diri, masker, dan lensgun. Kedua, kita memerlukan jarum 3/8 reverse cutting 21 mm dengan benang silk non-resorbable yang nantinya harus dipotong 7 hari pasca suturing dilakukan. Kemudian kita memerlukan needle holder untuk memegang jarum pada saat suturing dilakukan. Needle holder dipegang dengan ibu jari dan juga jari manis, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah berfungsi sebagai pengontrol. Kemudian kita memerlukan scalpel blade nomor 15 yang sering digunakan dalam bedah mulut dengan handle nomor 3. Kemudian kita memerlukan pinset chirurgis untuk memegang jaringan pada saat melakukan suturing. Pinset chirurgis ini dipegang dengan tangan kiri atau tangan yang tidak dominan. Selanjutnya kita memerlukan gunting yang difungsikan untuk menggunting benang setelah selesai melakukan simpul. Kemudian kita memerlukan suturing pad, yaitu mukosa sintetis yang nantinya akan kita jahit. Di sini saya sudah menggambar beberapa outline untuk insisi. Pertama, memasang scalpel blade pada handle dengan bantuan needle holder. Scalpel blade didorong sampai terdengar bunyi klik. Pegang scalpel dengan teknik pancreas, sedangkan tangan kiri atau tangan yang non-dominan berfungsi sebagai fiksasi dan meregangkan jaringan yang akan diinsisi. Sayatan dilakukan dengan menggerakkan pergelangan tangan tanpa menggerakkan keseluruhan tangan. Tidak dianjurkan untuk melakukan sayatan yang berulang-ulang atau lebih dari 1 kali sayatan. Triangular flap merupakan flap yang terdiri dari 1 insisi horizontal dan 1 releasing incision. Untuk membuat flap ini, saya akan melakukan diseksi. Rectangular flap. Flap ini terdiri dari 1 insisi horizontal dan 2 releasing incision, sehingga akses yang lebih besar bisa didapatkan. Untuk membuat flap ini, saya juga akan melakukan diseksi seperti triangular flap tadi. Terakhir, saya akan membuat insisi flap melingkar untuk membuat 2 lubang menyerupai soket gigi yang nantinya akan saya jahit dengan teknik figure 8. Pertama, pegang jarum dengan menggunakan needle holder pada bagian sepertiga ujung, lalu insersikan pada titik kurang lebih 5 mm terhadap garis insisi, kemudian putar pergelangan tangan mengikuti kelengkungan jarum, lalu lakukan simpul. Simpul surgeon dilakukan dengan memutar benang yang ada jarumnya pada needle holder 2 kali searah jarum jam, lalu ditarik ujung benang bebas, kemudian lakukan lagi 1 kali berlawanan jarum jam, kemudian terakhir 1 kali searah jarum jam lagi. Saat insersi jarum, sudut antara jarum dengan mukosa adalah sekitar 60-90 derajat untuk mencegah terobeknya mukosa pada saat jarum ditarik. Simpul dilakukan di salah satu sisi dan bukan di atas garis insisi. Setelah disimpul, benang dipotong dan menyisakan kurang lebih 5 mm. Teknik suturing simple interrupted merupakan teknik yang paling sering digunakan pada bedah dentoalveolar. Namun, teknik ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan.
Teknik suturing simple continuous memiliki awal yang sama dengan simple interrupted. Namun, setelah simple pertama dilakukan, benang tidak dipotong, melainkan jahitan terus dilanjutkan sampai pada ujung luka. Teknik simple continuous ini diindikasikan untuk menutup luka yang panjang, misalnya untuk menutup luka pada margin gingival pasca alveolektomi. Kelebihan dari teknik ini yaitu pengerjaannya yang cukup cepat, namun kerugiannya apabila satu jahitan lepas, maka jahitan lainnya juga akan terlepas. Jahitan yang terakhir sengaja dibuat longgar untuk dibuat simpul. Simpul yang dilakukan yaitu simpul Sergeant. Teknik suturing locking continuous memiliki awal yang sama dengan simple continuous. Namun, pada teknik ini, setelah dilakukan simpul pertama, dilakukan penguncian setiap jahitan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pada pola jahitan simple continuous sebelum disimpul. Indikasi dari teknik suturing locking continuous sama dengan simple continuous, yaitu untuk menutup luka yang panjang, misalnya untuk menutup luka pada margin gingival pasca alveolektomi. Namun kelebihan dari teknik ini yaitu adaptasi yang rapat pada jaringan, sehingga jahitan ini akan lebih kuat dibandingkan dengan teknik simple continuous. Teknik suturing horizontal mattress dilakukan dengan menggabungkan dua jahitan yang berdampingan yang terletak pada sisi yang sama dengan simpul tunggal. Teknik ini diindikasikan untuk penutupan rongga kista, suturing pasca ekstraksi gigi, suturing luka membran mukosa pada penutupan fistula, pengangkatan fibroma, kasus bedah palatoplasti, dan lain-lain. Teknik suturing vertical mattress dilakukan dengan jahitan yang pertama yang lebar dan dalam dengan menginsersikan jarum kurang lebih 4-8 mm dari garis insisi. Kemudian dilanjutkan dengan jahitan yang kedua yaitu jahitan yang kecil dan dangkal dengan jarak 1-2 mm dari garis insisi. Teknik ini diindikasikan untuk penutupan luka yang lebih lebar dan membutuhkan tarikan sedikit lebih kuat.
Teknik suturing figure 8 dilakukan dengan insersi jarum di mesiobukal, kemudian dilanjutkan ke mesiolingual, lalu jarum diinsersikan lagi di distobukal, lalu dilanjut ke distolingual, kemudian simpul dilakukan di mesiobukal. Teknik ini diindikasikan untuk penjahitan soket pasca ekstraksi gigi untuk mencegah blood clot terlepas dari soket.